Anda masih mendengarkan Lintas Sultra Pagi. Lintas Sultra Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Kita masih dalam program Lintas Sultra Pagi pada edisi Rabu 23 Maret 2022, di mana di studio kali ini sudah hadir dua narasumber. Pertama ada Bapak Kepala Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Bapak Herman Mulawarman, AMD Esos. Selamat pagi Pak. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Narasumber kedua kami adalah Kepala Bapas Bau-Bau, Ibu Sri Mariani SHMSI. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, kabarnya Bu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Pendengar, di pagi hari ini kita mengetengahkan topik terkait dengan napi asimilasi. Bersama kita akan membahasnya dengan tuntas bersama kedua narasumber kita. Keluar dari penjara adalah salah satu hal yang didambakan oleh para narapidana. Mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan kembali menjalani kehidupan seperti semula. Nah, di masa pandemi ini salah satu yang diuntungkan adalah para warga binaan pemasyarakatan atau narapidana, di mana sebagian besar mereka mendapatkan diskon menjalani pidana penjara melalui kebijakan asimilasi di rumah. Mereka bisa bebas lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, namun tetap wajib lapor. Pembebasan di tengah pandemi itu sudah sepatutnya disyukuri para narapidana. Namun, bagaimana kemudian nasib mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan? Apakah para narapidana ini percaya diri di tengah-tengah publik dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidananya lagi? Dan sebaliknya, bagaimana dengan publik? Percaya dengan komitmen tersebut? Nah, kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita, dan untuk Anda pendengar di rumah juga dapat berpartisipasi di 040228239994 atau lewat WhatsApp kami di 082259722994. Kami juga di pagi hari ini selain mengundang di frekuensi 99,4 MHz juga siaran di pagi hari ini juga live di Facebook. Anda juga bisa berkomentar ataupun menyaksikan statement kedua narasumber kita lewat Facebook RRI Bau-Bau. Ya, saya mungkin langsung ke Kepala Bapas. Belum lama ini postingan hari Senin kalau tidak salah saya melihat Bapas kembali mengeluarkan narapidana, di mana ada dua program di situ, ada narapidana asimilasi salah satunya. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung Pak, ini sudah berapa banyak sih Lapas Bau-Bau memberikan membebaskan narapidana dalam program asimilasi ini Pak? Terima kasih Mbak. Mungkin perlu kami sampaikan dan jelaskan bahwa apa sih narapidana itu? Ya, mungkin rekan-rekan kita belum mengetahui antara narapidana dengan tahanan. Ini ada perbedaannya. Kalau narapidana itu seseorang yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah berkekuatan hukum, mempunyai kekuatan hukum yang inkrah dari pengadilan. Sedangkan tahanan yaitu seseorang atau tersangka yang sedang dalam proses pengadilan atau dalam proses menunggu putusan pengadilan. Nah, itu perbedaannya. Sehingga kalau kita tadi disampaikan berapa orang sih yang sudah melaksanakan program asimilasi ini, saya jelaskan juga terkait asimilasi ini itu apa. Mungkin rekan-rekan kita juga perlu mengetahui bahwa asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membarukan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Mereka ini bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat bersama komunitas yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Dari data, ya mungkin saya harus menyampaikan dari tahun 2020 data yang sudah bebas, sehingga diketahui oleh masyarakat bahwa sudah banyak narapidana kita yang melaksanakan asimilasi itu sejak tahun dari 2020, yaitu asimilasi rumah sudah dikeluarkan sebanyak 279 orang. Ya, yang asimilasi pada tahun 2020. Terus pembebasan bersyarat 26 orang, cuti bersyarat 73 orang, itu pada tahun 2020. Terus tahun 2021 asimilasi juga
karena diperpanjang karena masa pandemi, diperpanjang otomatis peraturan dan edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperpanjang tentang pemberian asimilasi rumah ini, sehingga Lapas Bau-Bau memberikan asimilasi rumah terhadap 133 orang di tahun 2021. Terus untuk pembebasan bersyarat yaitu 58 orang, cuti bersyarat 35 orang. Jadi itu pada tahun 2021. Dan saat ini asimilasi diperpanjang kembali terkait pandemi ini sampai bulan Juni. Iya, terakhir Juni. Apabila pandemi ini masih berlanjut atau selesai itu di batas bulan Juni. Jadi tahun 2022 ini dari Januari sampai Maret kita sudah mengeluarkan program asimilasi terhadap 52 orang. 52 orang dari Januari sampai Maret saat ini. Terus untuk pembebasan bersyarat 16 orang dan cuti bersyarat 8 orang. Jadi inilah hak-hak yang kita berikan kepada mereka atau narapidana yang memang betul-betul sudah melaksanakan program pembinaan di dalam lapas. Ya. Untuk saat ini Lapas Bau-Bau berjumlah 410 hari ini. Iya. Siap. Itulah program dari pusat untuk mengantisipasi dengan adanya overload, overkapasitas itu. Narapidana dalam masa pandemi ini kan di dalam tidak teratur, apalagi Lapas Bau-Bau ini ukuran standar untuk pola bangunan itu jauh dari kata sempurna. Karena kalau kita melihat lapas untuk ukuran lapas 2 ini lapasnya besar, namun kita Lapas Bau-Bau ini masih menggunakan lapas yang memang berdiri dari sejak zaman Belanda yang kita gunakan, dan kita rehab untuk menambah kapasitas tersebut, sehingga untuk penempatannya masih kecil untuk ukuran lapas 2A tersebut. Baik. Seandainya untuk artinya asimilasi ini bagian dari pertolongan untuk overload tadi Pak, kapasitas lapasnya ya. Oke, saya ke Ibu Sri Mariani. Otomatis kan ketika misalnya narapidana sudah dikeluarkan dari Lapas Bau-Bau itu menjadi tanggung jawab Bapas. Nah, untuk saat ini data Lapas Bau-Bau sendiri untuk klien pemasyarakatan. Ini kan Lapas Bau-Bau juga setahu saya wilayah kerjanya cukup luas, 9 wilayah terdiri dari 8 kabupaten 1 kota, begitu Bu ya. Oke, untuk datanya sendiri berapa banyak sih Bu untuk klien pemasyarakatan? Terima kasih ya Mbak. Sebelum saya lanjut menjawab ya, Baik. kali saya ingin menjelaskan dulu apa itu sebetulnya Bapas. Karena masyarakat di luar sana kayaknya Bapas itu masih asing gitu loh Bu ya. Taunya hanya lapas. Nah, perlu ketahui di sini bahwa Bapas itu mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengawasan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan. Ini fungsi dari Bapas. Terkait dengan itu juga kami di Bapas kita diamanati 2 undang-undang Mbak, yaitu yang pertama Undang-Undang Pemasyarakatan, yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, terkait apa yang telah disampaikan Pak Kalapas tadi dengan adanya asimilasi, asimilasi yang diserahkan ke Bapas ya Mbak ya, adanya perpanjangan, kami di sini kami jumlah saja Mbak yang masih menjadi tanggung jawab klien yang ada di Bapas itu kalau untuk asimilasi 294. Ya, itu klien asimilasi. Namun jumlah keseluruhan klien itu 486. Ini yang sisanya sudah menjalani integrasi. Nah, dari jumlah
Klin ini kami di Lapas Bau-Bau itu mempunyai wilayah kerja 8 kabupaten 1 kota dan UPT pemasyarakatan 2 Mbak, yaitu Lapas Bau-Bau dan Rutan Raha itu masuk di wilayah kerja Lapas Bau-Bau. Terkait dengan program-program yang nantinya akan kami berikan terhadap klin asimilasi itu tentunya disitulah fungsi nanti pembimbingan, fungsi pembimbingan petugas-petugas kami yang akan melaksanakan, yang akan menyusun program. Jadi sesuai pertanyaan Mbak tadi berapa yang menjadi klin asimilasi yang ada di Bapas yaitu 294 Mbak. Cukup banyak Bu ya. Itu terpencar di seluruh wilayah kerja Bapas Bau-Bau? Ya, tentunya terpencar. Ada di wilayah di 8 kabupaten 1 kota, tidak mengumpul di satu tempat, tidak. Jadi tersebar. Itu pembinaannya Bu jemput bola Bu atau bagaimana? Atau misalnya mereka wajib lapor datang ke kantor Bapas gitu, walaupun mereka misalnya wilayahnya dan dia dari Buna ataupun dari Buton Utara misalnya Bu, dia Bau-Bau untuk siap Mbak. Terkait pembinaan, kalau di lapas itu, kalau di lapas kali pembinaan ya Mbak istilahnya, tapi kalau kita di Bapas istilahnya pembimbingan. Di dalam melaksanakan pembimbingan, kadang kalau klien kami itu ada yang wajib lapor Mbak, itu pasti. Ada yang datang, ada sudah dibuatkan jadwal untuk datang wajib lapor. Itu terkait dengan pembimbingannya, pengawasannya. Kalau di daerah-daerah kami menerapkan dengan adanya pandemi COVID ini ya Mbak, kami juga secara virtual biasanya Mbak, karena kami mempunyai aplikasi yang namanya Laboni, yaitu untuk khusus pengawasan. Jadi nanti mereka kadang melalui HP yang terkonek langsung dengan pembimbing kemasyarakatan. Jadi pengawasan kadang kami laksanakan secara virtual, namun tidak menutup kemungkinan juga kami laksanakan jemput bola. Itulah yang namanya home visit. Kita langsung melaksanakan bimbingan di tempat tinggal mereka atau nanti wajib lapornya ke Bapas. Jadi kita melihat situasi Mbak, karena di sini kan sekarang masih pandemi COVID ini, jadi masih kita membatasi untuk tatap muka. Oke, baik. Saat melakukan sebagai fasilitator Bu, Bapas Bau sebagai fasilitator itu saat memberikan pembimbingan itu napi-napi tadi Bu itu mengikuti juga kegiatan yang dimaksud Bu, atau ada juga sebagian misalnya yang kemudian tidak mau ikut dan atau misalnya berhalangan atau semacamnya Bu? Terima kasih Mbak dalam memberikan bimbingan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pembimbingan kita itu ada 2 Mbak, yaitu yang pertama pembimbingan kemandirian dan yang kedua bimbingan kepribadian. Nah, bimbingan kepribadian itu banyak. Di situ ada bimbingan rohani, tentunya ada bimbingan konseling, ada bimbingan penyuluhan hukum, ada bimbingan kemarin yang kita laksanakan dengan kerjasama BNN Kota Bau-Bau melaksanakan pasca-rehab. Terus bimbingan kemandirian itu ada keterampilan-keterampilan yang harus mereka laksanakan. Sepertinya contohnya saja salah satunya seperti tanaman hidroponik ya Mbak, kita ajar mereka begitu membuat sablon dan banyak lagi keterampilan-keterampilan yang kami ajarkan. Nah, di dalam melaksanakan pembimbingan ini kami nggak bisa bekerja sendiri Mbak. Tentunya kita menggandeng dengan mitra kerja dan stakeholder yang ada di Kota Bau-Bau. Kami sudah menggandeng dengan mitra kerja seperti memberikan penyuluhan keagamaan itu dengan kantor agama, dengan penyuluh hukum. Tentunya kalau ada klien-klien kami, ya kami akan bekerja sama selain petugas kami. Nah, tadi pertanyaan Mbak, apakah kalau dijadwalkan untuk hadir, ya itu wajib hadir. Karena ini sudah menjadi komitmen Mbak, sudah menjadi komitmen semenjak mereka menjadi klien, namanya klien Bapas, sudah menjadi komitmen harus memang bisa mengikuti kegiatan itu. Kalau tidak ikut ada konsekuensinya. Kalau tidak ikut jelas ada konsekuensinya. Apakah nanti mereka akan kita beri sanksi ya istilahnya ya, karena ini kan tidak mengikuti kewajiban yang telah ditetapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Bapas Bau-Bau. Tentunya tapi memang selama ini alhamdulillah Mbak, setiap ada kegiatan yang penting kita sudah jadwalkan proaktif klien asimilasi atau integrasi sendiri tepat waktu untuk tidak ada yang bandel-bandel begitu. Alhamdulillah ya memang. Ya, saya ke Pak Herman, Pak Kalapas Bau-Bau. Nah, ini ya narapidana apa saja sih yang mendapat program asimilasi? Apakah memang semua yang masuk di Lapas Bau-Bau itu berhak mendapatkan hak ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Terkait narapidana apa saja sih yang bisa mendapatkan asimilasi ini? Perlu kami sampaikan bahwa yang berhak mendapatkan
program asimilasi ini bagi narapidana yang tersangkut pidana umum dan tidak menutup kemungkinan juga dari pidana terkait khusus yang di bawah 5 tahun. Bagi mereka yang khusus, narapidana khusus yang tersandung dengan narkoba itu diberikan asimilasi juga selama dia menjalani pembinaan rehabilitasi di dalam lapas, menunjukkan baik, tidak mengulangi lagi kecanduan atau melakukan penggunaan narkoba lagi, itu kita usulkan. Itu yang di bawah 5 tahun. Demikian juga dengan kasus korupsi, karena maksudnya terkait khusus. Jadi mereka yang sudah membayar uang denda dan pengganti. Bagi mereka yang tersangkut korupsi ini, apabila sudah membayar uang denda dan pengganti, mereka wajib untuk diusulkan mendapatkan asimilasi tersebut. Dan narapidana umum juga itu memang sangat kita utamakan, karena memang narapidana umum ini tidak ada sangkut pautnya dengan uang pengganti atau denda. Jadi mereka tetap kami usulkan untuk menjalani asimilasi ini. Yang tidak diberikan asimilasi itu bagi narapidana yang mengulangi perbuatannya terkait dengan residivis, melakukan tindak pidana, terus masih ada perkara lain, itu tidak diusulkan untuk mendapatkan asimilasi. Demikian juga dengan narapidana dengan pencabulan, itu tidak kita diberikan. diberikan. Oke, baik. Berarti memang untuk proses pemberian asimilasi ini prosesnya cukup ketat Pak ya, tidak asal diberikan begitu untuk napi yang artinya untuk melakukan tindak pidana berat begitu tidak diberikan. Oke, baik, untuk Anda pendengar di rumah juga yang ingin bergabung di 04 02 28 23 994 atau di WhatsApp kami 0822 5972 2994. Topik kita pagi ini terkait dengan asimilasi. Di studio ada Kepala Bapas Bau-Bau, juga ada Kepala Lapas Bau-Bau. Saya kembali ke Kepala Bapas, Ibu Sri. Nah Bu, tadi kan disampaikan sempat disinggung oleh Kepala Bapas bahwa residivis seperti itu. Nah, untuk periode tahun 2020 sampai dengan sekarang, sudah berapa banyak sih, adakah napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana yang sama atau mungkin tindak pidana lain ataupun bahkan berkali-kali begitu Bu? Iya, seperti apa Bu data Bapas? Makasih ya Mbak ya, terkait data Bapas yang ada. Kalau asimilasi di tahun 2021 hingga sekarang belum ada Mbak yang melakukan pelanggaran. Namun yang integrasi ada. Yang integrasi di tahun 2022 ini ada 2. Itu dibanding dari jumlah total klaim kami yang 486 ya Mbak. Ini kemarin di 2022 ada yang melakukan 2 pengulangan tindak pidana yang sama, yaitu namanya residivis. Nah, ini kasus ini Mbak, kasus narkotika. Ya. Padahal terkait dengan penanganan kami untuk klaim khusus narkotika, kami sudah sungguh ketat. Kami sudah melakukan kerjasama dengan BNN Kota Bau-Bau. Nah, memang kita nggak bisa prediksi Mbak, karena si 2 klaim ini yang melakukan pelanggaran ini sebetulnya rajin. Dia mengikuti kegiatan kita, melaksanakan wajib lapor, kewajibannya itu dilaksanakan. Namun ya, kami kan nggak bisa juga mengawasi 24 jam di luar sana ya Mbak ya. Nah, tiba-tiba ada laporan bahwa ada yang melakukan tindak pidana ulang, tapi narkotika. Ya. Nanti kata-kata paling lain pada insaf begitu Bu ya, tidak mengulang lagi. Itulah harapan kami Mbak. Harapan kami dilihat dari segi jumlah klien yang kami tangani, kecil sekali Mbak yang melakukan tindak pidana ulang, berarti itu keberhasilan kami bisa dikatakan betul. Oke, baik. Untuk 2020 juga seperti itu Bu, artinya yang Ibu sebutkan tadi hanya 2 itu terjadi tahun 2022, yang 2020 aman Bu. 2022 juga itu banyak katakan tadi, kalau asimilasi memang nggak ada, kalau integrasi memang pasti ada ya, ada yang kemarin ada juga. Oke, baik. Yang saya dengar dari Kak Bapas bahwa Bapas Bau-Bau juga turut andil dalam pemberian asimilasi ini Bu, berupa asesmen seperti itu.
Oh betul. Perlu kami sampaikan, Mbak, sebelum Pak Kalapas mengeluarkan SK asimilasi itu kan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Antara lain yaitu yang melibatkan Bapas untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Nah, penelitian kemasyarakatan ini kita mencari latar belakang dari narapidana sebelum diberikan Pak Kalapas asimilasi itu kan harus kita ungkap dulu. Bagaimana kehidupan rumah tangganya, gimana latar belakang terjadinya masalah ini. Jadi ini yang dinamakan litmas. Jadi yang menjadi tadi saya sebutkan di depan bahwa ini ada fungsi Bapas penelitian kemasyarakatan. Nah, penelitian kemasyarakatan ini kami melihat dulu kalau memang bisa dia diasimilasikan, bisa dia keluar, bisa kita bimbing, kan ada rekomendasi dari Bapas, Mbak. Nanti kami memberikan rekomendasi Pak Kalapas bahwa ini bisa mendapatkan asimilasi atau integrasi. Jadi kita ada asesmen juga yang petugas kami buat, karena kami di Bapas itu ada petugas khusus, namanya di situ pembimbing kemasyarakatan. Nah, di sini perlu kami sampaikan, tidak semua petugas Bapas itu bisa untuk melakukan seperti itu. Itulah namanya pembimbing kemasyarakatan yang fungsional umum. Jadi kita terlibat langsung di dalam asimilasi atau pembebas bersyarat. Oke, baik. Saya ke Kak Bapas sebelum kita jeda. Kepala Lapas sorry Pak Herman. Oke, ini Pak, selama di dalam Lapas Bau-Bau, ini bentuk pembinaan keterampilan apa saja sih yang diberikan kepada narapidana? Karena yang kita takutkan kan pasca bebas mereka kebingungan begitu mau kerja apa seperti itu. Seperti apa pembinaan di sana, Pak? Terima kasih Mbak. Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas, kita sudah menggandeng beberapa stakeholder. Apalagi di Kota Bau-Bau ini masyarakatnya yang sangat baik ya, menerima narapidana apabila dia bebas. Buktinya dari asimilasi dari tahun 2020 sampai 2022 ini itu berkisaran 400-an lebih, namun pengulangan tindak pidana itu 0, sekian saja. 0, sekian. Jadi dari 400 yang 2 saja yang disampaikan Bu Kabapas tadi melakukan pengulangan tindak pidana, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Oke. Dari pembinaan di lapas ini. Berarti boleh dibilang narapidana ini sudah percaya diri begitu Bu Pak ya untuk bebas dari lapas, artinya mereka sudah siap menghadapi masyarakat. Iya. Ya saya lanjut Bu ya, terkait dengan program pembinaan yang kita lakukan di dalam itu ada program pembinaan mental rohani yang kita bekerja sama dengan Kementerian Agama Bau-Bau. Terus pembinaan berkebangsaan dan bernegara juga kita menggandeng dari TNI Polri untuk memberikan motivasi kepada warga binaan di dalam untuk lebih baik lagi. Terus kita juga melakukan dengan dinas kegiatan perindustrian dan perdagangan, pertanian, dalam rangka program asimilasi nanti setelah mereka bebas. Mereka dilatih di dalam, sebelum mereka keluar, mereka dilatih di dalam untuk kegiatan bagaimana cara bercocok tanam, berkebun, dan lain sebagainya. Dan di lapas juga kita juga melakukan pembinaan keterampilan, membuat beberapa kerajinan di dalam, sehingga mereka nanti setelah bebas itu mempunyai keahlian. Seperti beberapa tahun lalu dari lapas itu membuat meja kursi dari mebel, mebel itu untuk diproduksi untuk keluar, dan hasilnya sangat bagus. Sampai saat ini kita juga masih berupaya untuk melakukan pembinaan keterampilan di bidang mebeler. Dan kedepannya setelah pandemi ini kami akan mengupayakan ada tanah yang bersertifikat yang milik lapas itu luasnya 4 hektar lebih, akan kita gunakan agrowisata, agro pertanian, terus peternakan, yaitu kita akan arahkan ke situ. Dan sebelumnya kami akan berupaya melakukan pelatihan bekerja sama dengan dinas pertanian, perkebunan tersebut untuk dilaksanakan. Oke.
Ya, berarti di lapas ini pada dasarnya juga para narapidana itu diinsafkan begitu Pak ya dari tindakan-tindakan sebelumnya. Baik, pendengar masih banyak yang akan kita perbincangkan bersama kedua narasumber kita. Kita break dulu dengan satu lagu berikut. RRI Bau-Bau, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Ya, pendengar kita masih dalam program Lintas Sultra Pagi bersama Kepala Bapas juga Kepala Lapas Bau-Bau dan nampaknya sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Halo, dengan siapa di mana? Oh, terputus. Oke. Ya, halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Ya, Albert di Keraton Buton. Oke, baik Albert. Kebetulan di studio kita ada Kepala Lapas dan juga Kepala Bapas Bau-Bau. Silakan Pak Albert pertanyaannya. Ya, tentang asimilasi tadi. Jadi perpaduan percampuran yang harmonis dan yang merata. Sementara pada pasal 14 itu Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Artinya ini keringanan. Yang memberatkan itu bagaimana? Supaya asimilasinya bagus. Karena ada kan kalau di masyarakat, kalau dijamin presiden ya jelas harmonis atau merata, tapi di bawah-bawah kan jarang yang dijamin presiden dapat yang seperti ini. Jadi bagaimana supaya bisa harmonis atau merata begitu, supaya bisa memulihkan kepercayaan dirinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa kalau pas dijawab pertanyaannya. Ini maksudnya mungkin Pak Albert tadi ya. Albert ini adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri narapidana begitu di tengah-tengah publik. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Terkait dengan gerasi yang diberikan Presiden, memang harus ada usulan dari narapidana itu melalui pengacaranya untuk sampai ke sana, terus sampai ke kementerian kita, Hukum dan HAM. Namun kalau kita melihat asimilasi yang sesuai dengan Permenkumham 43 2022, bahwa asimilasi ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan rasa kepercayaan diri narapidana itu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pembinaan yang telah dilaksanakan di lapas, khususnya lapas Bau-Bau. Kami melakukan pembinaan bagaimana cara mereka harus hidup berdampingan dengan masyarakat yang bebas. Karena apa? Karena dalam hal ini narapidana yang menjalani asimilasi ini masih dalam pengawasan pihak Balai Pemasyarakatan. Tidak dilepas begitu saja Tidak ya. dilepas begitu saja. Mereka terus akan didampingi, diberikan atau dipulihkan kepercayaannya mereka. Karena kami juga berharap masyarakat mau menerima mereka ini. Karena mereka ini merupakan bagian dari keluarga besar kita. Jadi masa lalu mereka ini itu biasanya di luar kesadaran mereka hilap. Nanti setelah melaksanakan di dalam, mereka baru menyadari begitu besarnya rasa bersalah mereka di dalam. Mereka sudah meninggalkan orang tuanya, keluarganya, anak istrinya, terus kepada korban yang dia lakukan. Ini merasa bersalah sekali, sehingga dia mencoba untuk memperbaiki diri di dalam, sehingga setelah bebas dia akan berbuat baik kembali, tidak akan mengulangi lagi. Ya, inilah yang harapan kita, masyarakat bisa mau menerima mereka, bahwa mereka juga bagian dari masyarakat tersebut, dan pemerintah juga mau membantu mereka, mendampingi mereka. Bila perlu diberikan modal usaha untuk bisa lebih berguna kembali dalam kehidupannya, bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya. Nah, itulah harapan kami, adanya kerjasama atau perhatian dari pemerintah daerah kita ini, karena mereka juga termasuk warga masyarakat
bau-bau juga. Ya, setiap manusia pasti melakukan khilafan juga Pak ya. Iya. Oke baik. Kalau untuk ini ya seperti Bapak sebutkan tadi bantuan seperti itu sejauh ini sudah ada bantuan yang diberikan untuk para narapidana? Mungkin dari Bapak seperti apa atau Pak Bapak? Mungkin saya jawab, untuk saat ini bantuan untuk dari pemerintah daerah ya kami hanya menerima bantuan untuk diberikan pembinaan di dalam, selama di dalam itu yang diberikan. Tapi terkait dengan warga binaan kita yang sudah menjalani asimilasi ini, mungkin pihak Bapas yang mengetahui apakah pemerintah daerah sudah hadir dengan di para tengah-tengah. ex-napi ini Nah, seperti tidak. itu. Oke, bagaimana Ibu ininya? Terima Pengetahuan Ibu selama ini? Terima kasih Ibu. Selama ini yang dijalani oleh klien kami asimilasi, memang dari Pemda setempat kami telah dibantu juga, walaupun memang itu tidak berupa alat atau sarana prasarana, namun kami juga dibantu terkait dengan kalau adanya bimbingan, adanya pelatihan. Memang di tahun 2021, 2020 kemarin 2021 kami melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kedokteran. Namun saya rencana di tahun 2002 ini kami akan bersilaturahmi untuk memperpanjang terkait dengan adanya SKP kerjasama kami. Kemarin kami telah mendapat ini program adanya pelatihan di Dinas Kedokteran yang melibatkan klien Bapas. Oh, iya. Kami sudah turut serta dilibatkan untuk ikut kegiatan. Jadi itu juga sudah sangat membantu bagi petugas-petugas yang ada di Bapas terkait dengan pelaksanaan bimbingan. Terus di dinas juga namanya sosial, kemarin saya juga di tahun 2020-2021 kami juga sudah melaksanakan koordinasi, namun baru akan ini kedepannya membuat proposal, kita menginventarisir dulu klien-klien yang mempunyai bakat, nanti apa-apa saja dan apa-apa yang dibutuhkan, kedepannya kami akan mengajukan proposal, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Namun ini masih tahap inventarisir ya Bu, klien-klien kita. Terus juga di Dinas Pertanian kemarin kami juga sudah melaksanakan koordinasi, ini juga terkait dengan pelaksanaan bimbingan. Kami juga telah dibantu dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan pertanian kayak menanam hidroponik seperti itu. Jadi Pemda setempat itu memang sangat sudah terlibat Ibu. Kami juga sangat membutuhkan hal itu karena biar bagaimanapun klien-klien kami ini kan masyarakat juga ikut bau-bau seperti di daerah-daerah wilayah kerja Bapak seperti apa yang telah disampaikan Pak Kalapas tadi. Sebetulnya kita berkesinambungan, setelah di lapas itu diadakan pembinaan yang penting kita tinggal ditindaklanjuti. Karena sebelum ditentukan dia mempunyai bakat apa kan ada yang dinamakan kita melaksanakan penelitian kemasyarakatan yaitu litmas pembinaan awal. Di situ kita sudah tahu oh ini bakatnya ke sini, bakatnya sini. Jadi nanti di lapas juga tinggal tindak-lanjuti ke bawah. Nanti setelah diserahkan jadi asmen kita tindak-lanjuti untuk program selanjutnya. Oke. Baik Bu, ini kan narapidana ex-napi ya pasca mendapat pembinaan pembimbingan ya di Bapas Bau-Bau, itu apakah juga diberikan semacam lisensi Bu agar misalnya mereka bisa melamar pekerjaan di toko ataupun semacamnya terlepas dari dia adalah ex-narapidana seperti itu? Memang Mbak selama ini karena setelah dilaksanakan di penyerahan dari lapas ke Bapas itu kami memang dari awal sudah melaksanakan ada pembimbingan. Yang pertama kita bekali dulu terkait dengan bimbingan rohani, mental, seperti apa yang disampaikan Pak Kalapas tadi, wawasan kebangsaan. Kami juga melaksanakan penyuluhan hukum. Nah tentunya nanti kalau di tengah-tengah masyarakat supaya mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak. Tapi memang sudah ada yang diterima seperti kerja di toko, dan Bapak itu sudah ada. Namun tentunya dengan pengawasan, kami juga melaksanakan pengawasan, jangan sampai sudah diterima dia berulang lagi, itu kan yang tidak kendaki seperti itu. Jadi petugas-petugas kami walaupun dia sudah bekerja di mana, kami tetap melaksanakan pengawasan. Oke, baik. Kapan seorang ex-napi itu bebas dari pengawasan Bapak sendiri? Itu manajemen seperti apa itu? Oh betul. Memang seperti yang disampaikan Pak Kalapas juga tadi kan itu kalau asimilasi ada setengah, nanti kami di Bapas juga itu ada namanya bimbingan akhir, pengakhiran bimbingan. Itu tergantung dari masa pidana yang dijalani Mbak nantinya. Tergantung sisa pidana, Pak Kalapas menyerahkan ke Bapas ini masih berapa tahun, masih berapa bulan yang harus dijalani.
namun nanti akan ditambah masa percobaan untuk bimbingan anak itu 1 tahun. Setelah sudah menjalani sisa pidana dengan menjalani bimbingan sudah berakhir, nanti surat bebasnya kami yang buat, itu namanya pengakhiran bimbingan. Gitu Pak. Jadi ada yang dinamakan pengakhiran bimbingan, tidak menjadi klien bapas terus, tidak. Sehingga seumur hidupnya jadi klien bapas. Bukan main banyaknya pidana yang akan diawasi. Oke, ini ada pendengar kita yang monitor dan juga berkomentar lewat WhatsApp kami. Ini ada Pak Anis nih, assalamualaikum, Kepala Lapas, pemberian asimilasi setuju, yang penting sudah sesuai dengan prosedur, semoga mereka mendapatkan asimilasi kembali ke masyarakat dengan tidak mengulangi lagi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ini Pak Anis sangat mengapresiasi gitu ya untuk ini. Kemudian juga ada dari Riri di Pimpi. Selamat pagi Bapak Ibu, kalau dari Bapas, bagaimana peran dari Bapas sendiri dalam meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, dan apakah mereka yang mendapat asimilasi ini wajib lapor berapa lama setelah mendapatkan asimilasi? Itu prosesnya seperti apa? Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali itu Bu. Upaya-upaya kami yang kita lakukan, bagaimana klien kita nanti mendapat kepercayaan di masyarakat. Di sini sebetulnya peran masyarakat itu sangat penting sekali. Peran masyarakat sangat penting sekali untuk membantu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kita masyarakat. Maka dari itu kami menggandeng Mbak. Kami di Bapas Bobo itu menggandeng ada kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Itu ada di situ kita menggandeng 10, nanti datanya ada Mbak, untuk melaksanakan bimbingan, untuk membantu pelaksanaan bimbingan. Jadi saya mengharapkan sekali peran masyarakat itu memang sangat penting. Di antaranya di situ ada itu tadi yang saya sampaikan, ada bimbingan keterampilan. Itu dari kelompok masyarakat yang mengadakan itu ya, yang mengadakan kita kerjasama. Ada di bimbingan kerohanian, ada bimbingan kemandirian, ya itu tadi yang saya sampaikan dari awal tadi. Itu kita menggandeng Pokmas Lipas namanya, Pokmas Lipas, kelompok masyarakat. Jadi saya mengharapkan sekali dengan keterlibatan masyarakat, kelompok masyarakat di masyarakat pemasyarakatan ini, mudah-mudahan klien kami di tengah-tengah masyarakat bisa diterima gitu loh, supaya mereka tidak merasa terkucilkan atau bagaimana. Tentunya itu tadi yang kami bekali dengan bimbingan-bimbingan terkait dengan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan peduli masyarakat itu sendiri. Ini juga merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemasyarakatan yang harus memang kita tindak lanjuti. Jadi dengan adanya kita kelompok masyarakat peduli masyarakat, kami juga tentunya menggandeng dengan stakeholder. Jadi saya rasa dengan usaha-usaha upaya-upaya Bapas Bobo yang telah kami laksanakan, mudah-mudahan klien-klien kami bisa diterima di tengah masyarakat. Harapan saya seperti itu, karena sudah masyarakat terlibat langsung seperti itu. Dan sebaiknya juga pemerintah ini semacam fokus juga memberikan bantuan kepada narapidana. Apakah ini masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor narapidana berulah begitu Pak? Kalau kita melihat masyarakat, warga binaan di dalam itu, kebanyakan atau rata-rata mereka ini terkait dengan faktor ekonomi. Mereka melakukan tindak pidana. Sensitif sih. Iya. Ya, itulah kami berharap semua berperan aktif untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pembimbingan oleh masyarakat lingkungannya, pemerintah daerah khususnya, karena biar bagaimana mereka ini warga masyarakat Bau-Bau juga, warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi manakala mereka sudah ada perhatian dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Oke, baik, perhatian segala pihak, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Aris di Surabaya. Nah, apakah ada pengawasan dari Bapas atau Lapas kepada napi yang sudah bebas agar tidak melakukan kesalahan kembali ketika kembali di tengah-tengah masyarakat? Ini tadi sudah disinggung. Seperti apa Bu penguatannya nih Bu untuk pertanyaan yang ini? Ini sebetulnya pertanyaan tidak ke Lapas ya, ke Bapas ya, karena terkait dengan pengawasan. Inilah salah satu menjadi tusi yang ada di Bapas Kelas 2 Bau-Bau adalah melaksanakan pengawasan.
Ini kita dalam melakukan pengawasan ada berapa yang harus kita lakukan, Mbak. Kita di Bapas itu ada 486 klien itu kami bagi dengan petugas kami PK 19. 19, Ya, 19. Jadi kita bagi habis. Di dalam melaksanakan pengawasan, di samping mereka ada jadwal untuk datang wajib lapor ke Bapas, ada juga tiap-tiap PK, pembimbing kemasyarakatan kita itu membentuk grup WA. Jadi katakanlah PK 1 ini mendapat 20 katakan. Jadi mereka membentuk grup WA, kalau nggak ada WA berarti telepon. Nah ini harus, kalau satu syarat menjadi klien Bapas harus punya HP yang bisa kita hubungi. Nah di sini juga terkait pengawasan sebetulnya saya sangat keluarga ini sangat penting juga untuk membantu melaksanakan pengawasan. Begitu juga pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa. Karena apa? Pada saat dia akan diberikan asimilasi oleh lapas POM itu surat jaminan ada dan itu diketahui oleh kepala desa setempat. Jadi terkait pengawasan itu memang kita sangat ketat. Di sisi lain juga nanti setelah menjadi klien Bapas, setelah diserahkan kami juga ada surat yang komitmen bersama dengan klien untuk mengikuti kebijakan, untuk mengikuti kegiatan atau program yang ada di Bapas, itu juga diketahui oleh kepala desa. Jadi pengawasan saya sangat ketat. Maka dari itu dengan bukti dari 486 sekian di tahun 2022 kan hanya 2 ya Mbak yang melakukan pelanggaran itu kecil, hanya 0 sekian persen. Jadi saya menganggap bahwa pengawasan kami sangat berhasil. Bukannya yang 2 ini kita tidak datang pengawasan, kita pengawasan tetap Mbak, tetap dia rajin juga datang wajib lapor, mengikuti kegiatan biar di BNN dan lain sebagainya. Namun ya kita kembali ke individunya. Kalau di tahun 2020 tadi belum saya jawab ya Mbak, saya baru punya data itu ada 7. Ada 7 yang itu dulu kasus ada perampokan Mbak. Ada perampokan yang baru bebas tadi diserahkan Pak Kalapas nih baru bebas belum lama. Kita pada rajin juga mereka datang lapor tapi pada melakukan tindak pidana itu di tahun 2020. Berarti memang individunya yang Ya, betul, belum berhasil begitu betul untuk sekali. diinsafkan. Oke, Ya, baik-baik. Ini saya ke kepala lapas Bau-Bau. Nah ini kan masyarakat sulit terlepas dari stigma narapidana. Nah kemudian juga yang menakutkan juga itu Pak, tato seperti itu. Itu di lapas Bau-Bau seperti apa pengawasan terhadap pertatuan ini Pak? Ya, terima kasih. Begini Mbak, terkait dengan seseorang narapidana, biasanya mereka ini masuk ke dalam lapas itu sudah memang ada tanda gambar di badannya, Lukisan gitu. lukisan. Oke. Sebenarnya sudah ada dari luar memang, namun tidak menutup kemungkinan pembuatan atau dilakukan lukisan atau penggambaran di tubuhnya itu dilakukan di dalam lapas. Itu tidak menutup kemungkinan. Yeah. Namun kami juga sudah berupaya melakukan langkah-langkah dengan razia, melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya penggunaan tato yang menggunakan jarum secara bergantian, efeknya sudah kita sampaikan. Saya rasa sampai saat ini selama kurang lebih 4 bulan saya bertugas di Lapas Bau-Bau, itu tidak ada kami menemukan warga binaan melakukan pembuatan tato terhadap warga binaan yang lainnya. Karena kami selalu intens melakukan penggeledahan. Ini dalam rangka juga razia penggeledahan ini bukan hanya terhadap barang untuk membuat tato, tadi ya. tapi alat komunikasi juga, handphone kita razia. Karena apa, alat ini bisa disalahgunakan oleh mereka, bisa melakukan pengendalian narkoba, bisa modusnya penipuan, bisa modus yang lain yang merugikan masyarakat. Ini kita lakukan. Ya, kembali pada yang tadi tato, ya mudah-mudahan selama kami melaksanakan tugas, kami akan berupaya melakukan pembenahan terus di dalam lapas ini terhadap warga binaan. Memang kita merasa bahwa orang yang bertato itu orangnya jahat nih, pasti dari lapas nih. Dari lapas nih. Tapi tidak semuanya orang yang bertato itu jahat. Pasti mereka juga orang baik. Namanya manusia, suatu hari
pasti ada perubahan, Oke. akan berubah, tidak akan jahat-jahat terus. Terbukti tadi pada saat asimilasi dilakukan di tahun 2021 tidak ada pelanggaran hukum kembali oleh para napi asimilasi. Ya. Oke, baik, tidak terasa kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ini saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dimulai dari Kepala Bapas dulu. Seperti apa mungkin ini, karena kan kita ketahui bersama bahwa masyarakat kepercayaan terhadap napi ini sangat kecil seperti itu. Dan kemudian bagaimana dengan kepercayaan diri napi ini sendiri menghadapi masyarakat? Seperti apa, Bu? Ya. Kepala Bapas dulu, oke. Ya, terima kasih. Statement kami berharap dalam rangka pembinaan lanjutan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi ini perlu perhatian dari masyarakat, lingkungan, keluarga, pemerintah terhadap mereka. Berikan mereka motivasi, berikan mereka sesuatu yang sangat berguna untuk narapidana ini menjalani masa-masa asimilasinya di luar. Jangan disisihkan, karena biar bagaimana mereka juga masih satu keluarga besar kita, masih keluarga besar pemerintah daerah yang memang betul-betul harus diperhatikan. Jadi kami berharap ini ada perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam pembinaan berkelanjutan selama dia menjalani asimilasi ini. Kami juga berharap kepada masyarakat untuk selalu mensupport mereka sehingga mereka bisa mencari kehidupan dan penghidupan buat anak istrinya ke depan. Oke, mereka juga punya anak istri seperti itu yang sudah hidup. Oke, ke Kepala Bapas Borbau seperti apa? Terima kasih Ibu. Sebetulnya nggak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Pak Kalapas. Dengan saya terkait dengan klien-klien yang ada di Balai Pemasyarakatan, saya juga minta dari pemerintah setempat ya Bu, kiranya bisa untuk melaksanakan ini, kalau ada kebutuhan-kebutuhan nantinya yang akan kami ajukan bisa dapat dibantu. Terus juga terkait dengan klien-klien kami, mudah-mudahan ini mendengar ya Bu ya, yang menjadi klien Balai Pemasyarakatan, tolong ikuti program-program yang ada di Bapas karena ini sangat bermanfaat sekali terkait untuk kelanjutan di kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Satu lagi, dan kami memang tadi saya sampaikan ada klien yang melanggar tadi ya Bu ya, tadi saya belum sempat, itu tindak lanjut yang kami ambil adalah melaksanakan pemeriksaan tentunya pelanggaran yang dilakukan. Habis itu kami setelah kami tahu, kita mengusulkan untuk pencabutan PB atau pencabutan asimilasi yang telah dia langgar. Jadi dia nanti akan lebih berat lagi apabila melakukan tindak pidana lagi. Jadi saya mengharapkan sekali khususnya pada klien Bapas yang sekarang menjadi bimbingan Bapas, saya mohon berhati-hatilah dan hiduplah di tengah masyarakat dengan baik, jaga tingkah laku kalian. Ini yang selalu menjadi pesan saya Bu, dan tolong jangan mengulangi tindak pidana lagi. Tentunya ini menjadi pelajaran yang kemarin mereka lakukan, jangan dilakukan lagi karena keluarga kalian sangat membutuhkan. Itu harapan saya untuk klien kami. Sanksi berat nanti Bu ya kalau misalnya melakukan tindak pidana lagi. Betul sekali, itu sangat berat, dan kami memang nggak segan-segan untuk melakukan apalagi mereka melakukan tindak pidana, akan kami usulkan untuk pencabutan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentunya seperti itu. Kalau memang masih asimilasi, melanggar asimilasi, tentunya nanti kami kembalikan ke Pak Kalapas untuk melakukan SK pembatalan asimilasi seperti itu. Biasa sekali warningnya Bu ya. Jadi masyarakat tidak menerima para napi asimilasi ini, kemudian juga napi asimilasi jangan kembali berulang. Oke, sekian Lintas Sultra Pagi hari ini bersama kedua narasumber kita, Kepala Lapas dan Kepala Bapas Borbau. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya Nurliani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk beberapa narasumber yang sudah bergabung.